إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Sidang salat Idul Adha yang berbahagia, tidak ada yang paling pantas untuk kita gunakan untuk membasahi lisan-lisan kita serta memenuhi hati-hati kita selain daripada kalimat-kalimat pujian dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Tidak ada satu nikmat pun pada diri kalian kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Allahu akbar wa ajal. Allahu akbar ala ma hadana. Dan di antara nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah Allah pertemukan kita dengan hari ini, tanggal 10 Dzulhijjah, hari yang merupakan hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih, "Inna a'dhamal ayyami 'indallahi tabaraka wa ta'ala yaumun nahri." Sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hari kurban, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Dan Allah pertemukan kita dengan hari ini. Dan hari ini juga merupakan salah satu di antara dua hari yang Allah telah jadikan sebagai dua hari raya tahunan bagi umat Islam, untuk mereka isi dengan kebahagiaan, mereka isi dengan kegembiraan, mereka isi dengan keceriaan, agar musuh-musuh Islam mengetahui bahwasanya agama Islam bukanlah agama yang kaku. Agama Islam juga memiliki kelonggaran. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam membolehkan kepada para sahabat untuk bermain-main pada hari raya, baik itu hari raya Idul Fitri ataupun hari raya Idul Adha. Nabi membolehkan mereka bermain. Dalam riwayat Imam Ahmad dan Imam Humaidi, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Il'abu ya bani Arfadah lita'lamal yahudu wan nasara anna fi dinina fushah." Bermain-mainlah kalian pada hari Id ini wahai Bani Arfadah, agar orang-orang Yahudi dan Nasrani mengetahui bahwasanya di dalam agama kita pun terdapat kelonggaran. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Dan khususnya berkaitan dengan Idul Adha, supaya kebahagiaan, kegembiraan, keceriaan yang dirasakan oleh umat Islam semakin sempurna, Islam mengharamkan kita untuk berpuasa pada hari raya Idul Adha, dan juga mengharamkan kita untuk berpuasa pada 3 hari setelahnya yang disebut dengan hari tasyrik. Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, "Ayyamut tasyriqi ayyamu aklin wa syurbin." Hari-hari tasyrik adalah hari-hari untuk makan dan minum. Nabi menyuruh kita untuk berbahagia pada hari Idul Adha, begitu pula berbahagia pada 3 hari setelahnya. Oleh karena itu, sidang solat Idul Adha yang berbahagia, mari kita jaga kebahagiaan ini.
Jangan kita rusak kebahagiaan ini dengan permusuhan dan kebencian. Jangan kita rusak kebahagiaan, kegembiraan ini dengan memutuskan silaturahim di antara keluarga. Mari kita berbahagia, dan mari kita buat orang lain juga ikut berbahagia. Ketika Anda berhasil membuat orang lain berbahagia, maka itu menjadi amalan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Imam Tabarani dengan sanad yang hasan, "Ahabbul a'mali ila Allah sururun tudkhiluhu ala muslim." Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kebahagiaan yang Anda masukkan ke dalam hati seorang muslim. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Sidang Idul Adha yang berbahagia. Pada hari ini dan juga pada 3 hari tasyrik menurut pendapat yang paling sahih, kita disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan satu ibadah yang sangat besar, yaitu al-udhiyah, ibadah kurban. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fashalli li rabbika wanhar," maka salatlah untuk Tuhanmu dan menyembelihlah. Sebagian ahli tafsir mengatakan yang dimaksud dengan salatlah di dalam ayat ini adalah salat Idul Adha, dan yang dimaksud menyembelihlah di dalam ayat ini adalah menyembelih hewan kurban. Kemudian juga berdasarkan riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ia berkata, "Dhahan Nabiy sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini aqranain." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkurban menggunakan 2 ekor kambing yang berwarna putih dan bercampur hitam, dan 2 ekor kambing tersebut memiliki tanduk. Inilah dasar mengapa kita disyariatkan berkurban. Akan tetapi ketahuilah, ibadah kurban bukanlah semata-mata kita hanya menyembelih sapi, kambing ataupun unta. Ibadah kurban bukan sebatas kita mengalirkan darah dari hewan-hewan ternak tersebut, tidak. Akan tetapi ibadah kurban adalah ibarat sebuah sekolah yang kita banyak belajar banyak hal di dalam sekolah tersebut. Ada banyak pelajaran yang terkandung di dalam ibadah kurban. Di antara pelajaran tersebut yang pertama, melalui ibadah kurban kita belajar bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kita belajar untuk tidak menyerahkan ibadah kita kecuali hanya kepada Allah, termasuk ibadah kurban kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarikalah." Katakanlah dengan tegas kepada mereka, wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, sesungguhnya sembelihanku, sesungguhnya hidup dan matiku semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala melaknat siapa saja yang menyembelih untuk selain Allah. Melalui lisan Rasulnya dalam riwayat Imam Muslim, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "La'anallahu man dzabaha li ghairillah." Allah melaknat setiap orang yang menyembelih untuk selain Allah, menyembelih untuk kuburan, menyembelih untuk wali fulan, menyembelih untuk jin dan yang lainnya, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ibadah kurban mengajarkan kita untuk senantiasa ikhlas di dalam beribadah. Maka berkurbanlah semata-mata karena Allah. Kita tidak berkurban untuk pamer. Kita tidak berkurban untuk mendapatkan pujian orang karena kita berhasil berkurban dengan menggunakan sapi yang besar. Bukan itu yang kita cari. Kita berkurban semata-mata karena Allah, karena kita tahu hanya kurban yang ikhlas yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Tidak akan sampai kepada Allah daging-daging kurban kalian, darah-darah kurban kalian, tidak sampai kepada Allah. Yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kalian. Imam An-Nawawi mengatakan keikhlasan kalian. Maka berkurbanlah dengan niat yang ikhlas, semata-mata mencari karunia Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua dari ibadah kurban, melalui ibadah kurban kita bisa belajar bagaimana cara mencintai Allah dengan cara yang benar. Semua kita yang ada di tempat ini mengaku cinta kepada Allah. Saya, Anda, begitu pula ibu-ibu mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi standar dasar yang telah diletakkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, al-bayyinatu 'alal mudda'i. Orang yang mengaku harus mendatangkan bukti. Tidak cukup kita mengaku dengan lisan, aku cinta kepada Allah, kami cinta kepada Allah. Tidak cukup. Datangkan bukti kalau kalian betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan di antara bukti tersebut adalah kita bersegera memenuhi seruan Allah, memenuhi panggilan Allah, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum." Wahai orang-orang yang beriman, bersegera menyambut panggilan Allah, panggilan Rasul apabila Allah memanggil kalian untuk melakukan sesuatu yang ada di dalamnya kehidupan bagi kalian. Segera. Kita belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkurban, bukan dengan menggunakan kambing, bukan dengan menggunakan sapi, bukan dengan menggunakan unta, bukan. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah berkurban menggunakan anak kesayangannya Ismail alaihissalam. Buah hatinya, belahan jiwanya, darah dagingnya yang dia dapatkan setelah bertahun-tahun menikah. Bertahun-tahun dia menikah tidak dapat anak. Setelah dia dapat anak, Allah suruh dia untuk mengorbankannya. Apakah Ibrahim berat menjalankan perintah Allah? Tidak. Apakah Ismail sebagai anak yang akan disembelih berat menerima perintah Allah? Tidak. Mereka karena manusia yang cinta kepada Allah, mereka tahu kecintaan mereka kepada Allah butuh pembuktian. Mereka tahu cinta mereka kepada Allah itu harus mengalahkan cinta mereka kepada yang lain. Maka mereka berserah diri kepada Allah, menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Allah ceritakan di dalam Al-Quran, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara." Ketika anak tersebut yaitu Nabi Ismail sudah cukup usia untuk bekerja bersama Nabi Ibrahim, tiba-tiba saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada putranya, "Wahai anakku, aku bermimpi bahwasanya aku menyembelihmu. Bagaimana menurutmu?" Dan ingat, mimpi para nabi adalah wahyu. Nabi Ismail sebagai seorang anak dengan mantap mengatakan, "Ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai bapak, jalankan saja apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Insyaallah aku akan menjadi orang-orang yang sabar. Mereka memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala padahal diperintahkan untuk menyembelih putra yang paling dia cintai. Dan kita hari ini sidang salat Idul Adha yang berbahagia, kita hari ini diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan kecintaan kita. Allah Subhanahu wa taala setiap saat memberikan nikmat kepada kita. Allah berikan kita rizki, Allah berikan kita harta. Kemudian satu kali dalam satu tahun Allah minta kepada kita untuk mengeluarkan sedikit dari harta kita untuk membeli hewan kurban. Di sini cinta kita kepada Allah dibuktikan. Di sini cinta kita kepada Allah diuji. Apakah kita akan lebih cinta kepada Allah sehingga kita berkorban dan kita mampu? Ataukah kita justru akan memilih lebih cinta kepada harta kita? Kalau seandainya kita memilih untuk lebih cinta kepada harta kita, maka dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwaju wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktarabtumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha." Katakan dengan tegas kepada mereka, wahai Muhammad, seandainya ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga-keluarga kalian, harta yang kalian kumpulkan, perdagangan yang kalian khawatirkan akan rugi, kemudian rumah-rumah mewah yang kalian sukai, seandainya semua itu ahabba ilaikum minallahi wa rasuli wa jihadin fisabilih, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, lebih kalian cintai daripada berjihad di jalan Allah, apa yang kalian dapatkan? Fatarabbasu, tunggu saja kata Allah. Fatarabbasu, tunggu saja hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai Allah datangkan hukumannya kepada kalian. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Sidang salat Idul Adha yang berbahagia. Kemudian pelajaran yang ketiga dari ibadah kurban. Melalui ibadah kurban kita belajar bagaimana menciptakan sikap atau sifat solidaritas, sifat peduli terhadap sesama. Perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala tentang daging kurban. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir." Makanlah sebagian dari daging kurban kalian, kemudian sedekahkan sebagiannya kepada orang yang sengsara, yang fakir. Begitu pula Nabi SAW bersabda, "Kulu wa at'imu waddakhiru." Makanlah sebagian dari daging kurban kalian, sedekahkan sebagian yang lainnya, dan simpan sebagian yang lainnya. Lihatlah ayat ini, lihatlah hadis ini. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tidak memerintahkan kita untuk memakan semua daging kurban kita.
Tapi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berbagi, menyedekahkan sebagiannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena Allah ingin mengajarkan kepada kita sifat solidaritas, peduli terhadap sesama. Karena itulah sifat seorang mukmin yang baik. Itulah sifat seorang mukmin yang sejati. Dia tidak egois, dia tidak memikirkan kepentingan dan kebutuhan dirinya pribadi, tidak. Tetapi ia juga memikirkan kepentingan dan kebutuhan orang lain. Itulah mukmin yang sejati. Perhatikan sabda Nabi SAW dalam riwayat Imam Tabarani dengan sanad yang hasan, khairun nasi anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik adalah manusia yang paling bermanfaat kepada orang lain. Dalam lafaz yang lain Nabi SAW mengatakan, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling bermanfaat kepada orang lain. Maka sidang salat Idul Adha yang berbahagia, berbagilah terhadap sesama. Jangan bersifat egois. Jangan hanya memikirkan kepentingan pribadi kita saja. Orang yang bersikap egois, orang yang hanya memikirkan kepentingan pribadinya saja adalah orang yang masih jauh dari sifat sebagai seorang muslim yang sebenarnya. Nabi SAW bersabda dalam riwayat Imam Tabarani, begitu pula Baihaqi dan yang lainnya, laisal mu'min billadhi yashba' wa jaruhu ja'iun ila jambihi. Bukanlah seorang mukmin yang sejati, bukanlah orang yang beriman yang baik, yaitu orang yang dia kenyang di rumahnya, padahal tetangga di samping rumahnya kelaparan. Itu bukan orang yang beriman, kata Nabi SAW. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar walillahil hamd. Sidang salat Idul Adha yang berbahagia, kita belajar dari Nabi SAW dan para sahabat. Mereka adalah manusia yang paling luar biasa di dalam berbagi terhadap sesama. Mereka sampai pada derajat al-ithar. Al-ithar adalah mengutamakan orang lain daripada diri mereka sendiri, padahal mereka juga sangat membutuhkan. Dalam riwayat Imam Bukhari dari sahabat yang mulia Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala an, pernah ada seorang wanita datang kepada Nabi SAW membawa selimut yang ia buat dengan tangannya. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, nasajtu hadhihi biyadi aksukaha. Wahai Rasulullah, sengaja aku buat selimut ini dengan tanganku untuk aku hadiahkan kepada anda, wahai Rasulullah. Fa'akhadhaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha. Nabi mengambil selimut tersebut karena beliau butuh. Nabi mengambilnya karena beliau butuh. Kemudian setelah itu Nabi memakainya. Beliau pakai sebagai sarung. Setelah itu Nabi keluar ke Masjid Nabawi. Tiba-tiba ada seorang sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, alangkah bagusnya sarung anda, tolong berikan kepada saya. Nabi baru beberapa detik menggunakannya, beberapa menit menggunakannya, sudah diminta oleh sahabat tersebut. Apa kata Nabi SAW? Naam, iya, aku akan berikan kepadamu. Nabi pulang, kemudian beliau lepaskan, lalu beliau lipat, dikirim sarung tersebut kepada sahabat yang membutuhkan itu. Itulah ithar, lebih mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. Begitu pula para sahabat. Terlalu banyak untuk diceritakan dari contoh-contoh bagaimana pedulinya para sahabat terhadap sesama. Terlalu banyak. Oleh karena itu cukuplah bagi kita pujian Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat. Di dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka para sahabat lebih mengutamakan orang lain daripada diri mereka, meskipun mereka juga sangat membutuhkan. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dilindungi oleh Allah dari sifat pelit, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar walillahil hamd. Sidang salat Idul Adha yang berbahagia. Kemudian pelajaran yang keempat dari ibadah kurban. Melalui ibadah kurban kita belajar bagaimana kita meninggalkan segala macam bentuk perbuatan zalim. Nabi SAW bersabda dalam riwayat Imam Muslim, Inna Allah katabal ihsana ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dhabhtum fa ahsinul dhibhah wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dhabihatahu. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kita untuk berbuat baik di dalam segala hal. Apabila kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Apabila kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian mengasah pedang-pedang kalian, kemudian kalian jadikan hewan sembelihan kalian itu tenang. Bahkan dalam riwayat Imam Tabarani dengan sanad yang sahih, Nabi SAW pernah suatu hari melihat seorang laki-laki, dia mengasah pedangnya di hadapan kambing yang akan dia sembelih. Maka melihat itu Nabi SAW sangat marah. Beliau mengatakan, afala qabla hadha aturidu an tumitaha mautatain.
Kenapa engkau tidak mengasah pedangmu sebelumnya? Apakah engkau ingin membunuh kambingmu 2 kali? Engkau membunuh perasaannya, dan yang kedua engkau membunuh jasadnya. Sedang sholat Idul Adha yang berbahagia. Kalau seandainya perbuatan zalim kepada hewan saja diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana perbuatan zalim kepada manusia? Bagaimana lagi kita menzalimi darah manusia dengan cara kita tumpahkan? Bagaimana lagi kita menzalimi harta manusia dengan cara kita ambil tanpa kebenaran? Bagaimana lagi kalau kita menzalimi kehormatan orang dengan cara menggibahnya, memfitnahnya? Tentu lebih diharamkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau binatang saja menzaliminya haram, apalagi manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi yaumikum hadza." Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan kalian, semuanya haram untuk kalian saling zalimi. Sebagaimana haramnya tempat ini, yaitu Makkah. Sebagaimana haramnya hari ini, begitu pula sebagaimana haramnya bulan ini. Oleh karena itu tinggalkan kezaliman sekecil apapun. Karena kezaliman sekecil apapun akan menjadi kegelapan nanti pada hari kiamat yang akan menghancurkan pelakunya. Nabi SAW bersabda, "Ittaquz zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah." Takutlah kalian terhadap kezaliman, karena kezaliman sekecil apapun akan menjadi kegelapan nanti pada hari kiamat. Itulah dia 4 pelajaran yang bisa kita ambil dari ibadah kurban. Kemudian sebelum menutup khutbah Idul Adha ini, sebagaimana dahulu Nabi alaihi salatu wasalam mengkhususkan nasihat kepada para wanita di dalam khutbah Id beliau, maka saya juga ingin mengkhususkan sedikit nasihat kepada para muslimah. Saya katakan, wahai para muslimah, berbanggalah Anda dengan agama Islam, karena ketahuilah, dahulu di zaman jahiliyah, wanita adalah makhluk yang dihinakan oleh manusia dengan sehina-hinanya. Bayi perempuan dianggap aib sehingga dikubur hidup-hidup. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza busyira ahaduhum bil untha, dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim, yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bihi. Ayumsiku ala hunin am yadussu fit turab, sa'a ma yahkumun." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dahulu orang jahiliyah apabila mereka mendapatkan berita bahwa istrinya akan melahirkan bayi perempuan, maka dia sangat marah sekali. Dia bersembunyi, dia malu keluar dari rumahnya. Kemudian dia berada di antara 2 pilihan. Apakah dia akan tetap membesarkan bayi perempuan tersebut, tetapi resikonya dia akan dihinakan oleh orang, ataukah dia akan mengubur bayi itu hidup-hidup? Itulah kalian dahulu, wahai para wanita, dihinakan oleh manusia di zaman jahiliyah. Ketika wanita tersebut dewasa di zaman jahiliyah, wanita di zaman jahiliyah dianggap sebagai sampah, kemudian diperlakukan dengan semena-mena. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala mendatangkan agama Islam, memuliakan kalian wahai para wanita. Maka berbanggalah dengan Islam, berbanggalah dengan syariat Islam ini, terutama syariat Islam yang menyuruh kalian untuk menutup aurat kalian. Maka tutuplah aurat kalian dengan pakaian syar'i yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Jangan biarkan sedikit pun dari aurat kalian terlihat oleh laki-laki yang bukan mahram kalian. Jangan biarkan ada sehelai dari rambut kalian dilihat oleh laki-laki yang bukan mahram kalian. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai para muslimah, milikilah rasa malu seperti istri Nabi alaihi salatu wasallam, Aisyah. Milikilah rasa malu. Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha dalam riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih? Ketika aku masuk ke dalam rumahku yang di dalamnya terdapat kuburan suamiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kuburan bapakku Abu Bakar, maka ketika masuk ke dalam rumah tersebut aku melepaskan jilbabku. Kemudian aku berkata kepada diriku, mungkin tidak apa-apa aku melepaskan jilbabku karena ini adalah suamiku dan ini adalah bapakku. Tetapi setelah Umar bin Khattab ikut dikuburkan di dalam ruangan tersebut, demi Allah, aku tidak pernah masuk ke dalam ruangan tersebut kecuali aku menggunakan jilbabku dan hijabku karena aku malu kepada Umar bin Khattab yang meninggal dunia di dalam kuburnya. Lihatlah istri Nabi malu kepada orang yang mati. Bagaimana dengan Anda wahai para wanita? Anda keluar menjemur pakaian, tidak menggunakan jilbab. Anda keluar untuk melakukan segala hal, tidak menutup aurat. Di mana letak malu Anda? Sedangkan para ulama mengatakan rasa malu pada diri seorang wanita adalah sesuatu yang paling berharga. Ketika rasa malu seorang wanita hilang, maka tidak ada yang berharga lagi pada diri wanita tersebut. Kemudian saya katakan kepada para muslimah, jagalah hak-hak suami Anda. Karena sesungguhnya demi Allah dikatakan oleh para ulama,
seorang wanita sebelum dia menikah, surganya berada di bawah telapak kaki orang tuanya. Tetapi seorang wanita setelah dia menikah, surganya berpindah di bawah telapak kaki suaminya. Nabi SAW mengatakan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hassanat farjaha wa ata'at ba'laha, dakhalat min abwabil jannati sya'at." Apabila seorang wanita menjaga salat yang 5 waktu, dia berpuasa pada bulan Ramadan, dia menjaga kehormatannya dan dia taat kepada suaminya, maka pada hari kiamat Allah persilahkan kepadanya untuk masuk surga dari pintu manapun yang dia mau. Kemudian wahai para muslimah, bersyukurlah atas apa yang Allah berikan melalui suami Anda. Jangan kalian suka meminta, jangan kalian banyak mengeluh, karena sesungguhnya di antara ciri dari wanita penghuni neraka adalah mereka banyak mengeluh terhadap apa yang diberikan oleh suami mereka. Bukankah Nabi SAW bersabda kepada para wanita di zaman beliau, "Uritun nar fara'aitu aktsara ahliha minan nisa." Diperlihatkan oleh Allah kepadaku neraka dan aku melihat kebanyakan penduduknya adalah para wanita. Seorang wanita bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa neraka paling banyak penduduknya para wanita? Apakah karena mereka tidak beriman kepada Allah?" Kata Nabi SAW, "La, bal yakfurnal ashir wa yukthirna syikata." Tidak, akan tetapi mereka lupa dengan kebaikan suami. Kemudian mereka sering mengeluh, sering meminta kepada suami, padahal mereka tahu itulah kemampuan suami mereka. Wahai para muslimah yang dimuliakan oleh Allah, kalau seandainya satu hari Anda diberikan kebaikan oleh tetangga Anda, maka Anda mengatakan terima kasih. Mengapa Anda tidak bisa mengucapkan terima kasih kepada suami Anda yang telah memberikan banyak hal kepada Anda di setiap harinya? Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga menerima semua amal ibadah kita. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.